Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama dengan channel ini. Dan ini adalah channel Sinau Psikologi, mana di channel ini saya membahas tentang teori-teori psikologi yang sebagian besar sebenarnya adalah materi untuk perkuliahan yang saya ampu. Bagi kalian yang menyaksikan video ini dan merupakan anggota dari kelas saya, silahkan kalian isi presensi terlebih dahulu di aplikasi pembelajaran yang kita pakai, yaitu aplikasi e-learning. Dan bagi kalian yang mungkin bukan merupakan anggota kelas saya, silahkan menyimak video ini, dan apabila ada pertanyaan silahkan ditanyakan di kolom komentar di bawah. Oke, bagi kalian yang mungkin belum subscribe channel ini, silahkan subscribe terlebih dahulu dan nyalakan tanda loncengnya supaya tidak ketinggalan apabila ada update video baru di channel ini. Baik, kita kali ini akan membahas tentang apa itu psikologi. Mungkin banyak di antara kita yang sangat penasaran sekali dengan apa itu ilmu psikologi. Ya, memang psikologi itu adalah ilmu yang menarik karena ilmu ini mempelajari tentang kita sendiri, yaitu manusia. Oke, tapi sebelum itu saya pengen bertanya kepada Anda semua, apa sih yang ada di dalam pikiran Anda semua ketika mendengarkan kata psikologi? Ada? Oke, pasti ada yang terfikirkan ketika Anda semua mendengar kata psikologi. Nah, mungkin ada yang berpikir tentang mungkin isi ilmu tentang pikiran. Ya kita tahu arti bahasanya, dia adalah ilmu tentang jiwa. Cuman jiwa ini bagi sebagian orang itu terlalu luas ya maknanya, sehingga mereka kemudian mengaitkan dengan diri mereka sendiri. Ada yang mungkin punya masalah jadi mengaitkan bahwa ilmu psikologi adalah ilmu yang dibutuhkan ketika kita lagi galau, lagi punya masalah, seperti lagi stres misalnya, ya kan? Ya banyak. Jadi yang akan kita pelajari itu banyak di ilmu psikologi ini. Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu, asal kata. Jadi psikologi sendiri berasal dari kata psike dan logos. Psike itu jiwa atau nyawa atau alat untuk berpikir. Sedangkan logos itu adalah ilmu yang mempelajari tentang. Jadi secara bahasa, psikologi itu bermakna ilmu yang mempelajari tentang jiwa. Clear kan? Clear. Kita tahu bahwa di dalam tubuh manusia itu ada jiwa, ada raga, ya kan? Kalau ilmu yang mempelajari tentang raga manusia disebut dengan fisiologi, betul. Ada juga ilmu kedokteran itu juga dominan mempelajari tentang raga manusia terkait dengan penyakit-penyakitnya. Oke. Kemudian ini berasal dari banyak bahasa ya. Psike dan logos. Ada bahasa Latin itu psikologia, bahasa Inggris itu psikologi, bahasa Belanda psikologi, nggak tahu. Saya terus terang tidak tahu perbedaan pronunciation dari masing-masing pengertian ini. Masing-masing asal kata ini. Tapi semuanya bermuara pada satu pengertian yang sama, yaitu ilmu jiwa. Nah, ini adalah gambar isi dari kepala manusia ya, dan di sana ada gelombang, kemudian juga ada pancaran yang memancar seperti itu. Nah, sebagian orang mungkin memaknai bahwa ilmu psikologi adalah ilmu yang apabila dikuasai kita kemudian bisa membaca orang lain. Apakah benar demikian? Simak videonya sampai selesai ya. Oke, kita sekarang mulai membahas satu demi satu dari komponen pengertian ilmu psikologi tadi. Yang pertama adalah jiwa. Nah, jadi seiring dengan perkembangan ilmu psikologi ini sebagai ilmu pengetahuan, tentu objek kajian dari ilmu psikologi ini itu juga harus pasti, yaitu jiwa. Nah, masalahnya jiwa ini dipandang terlalu abstrak. Tentu kalau saya tanya di antara kalian semua, siapa yang pernah melihat jiwa? Warnanya apa? Baunya seperti apa? Tidak satu orang pun yang bisa menjawab. Nah, masalahnya untuk bisa diteliti tentu kita harus mengetahui bentuk, warna, tingkah, pola dari apa yang kita teliti. Sama seperti ilmu biologi, dia meneliti tentang makhluk hidup.
makhluk hidupnya bisa dilihat, bisa diamati perilakunya dan seterusnya. Nah, masalahnya objek kajian dari ilmu psikologi itu adalah jiwa, sesuatu yang abstrak, yang tidak bisa dilihat. Nah, cuman kita semua yakin bahwa jiwa itu ada dalam diri manusia. Pertanyaannya, bagaimana cara untuk meyakinkan diri kita bahwa jiwa itu benar-benar ada dalam diri manusia? Ada yang tahu? Caranya adalah dengan mengamati gejala-gejalanya. Saya biasa menerangkan ini dengan menggunakan analogi. Misalkan, kita percaya bahwa di dalam ruangan di tempat kita berada saat ini itu ada udara. Pertanyaannya, siapa yang pernah melihat udara? Sama. Tidak seorang pun bisa melihat udara. Tapi, cara membuktikan bahwa ada udara di dalam ruangan ini bagaimana? Simpel, kita tinggal kipas-kipas begini, kita akan merasakan adanya udara yang bergerak. Ya, udara yang bergerak kita biasa kenal dengan nama angin. Jadi, ketika udara ini diam, kita susah untuk mengindranya, atau kita susah untuk melakukan sensasi atau penginderaan terhadap udara ini. Tapi ketika dia bergerak, berdinamika, itu kemudian kita bisa mengenali keberadaannya. Nah, situasi ini bisa kita anggap sama seperti jiwa. Jiwa ini kalau dalam kondisi diam, itu kita akan susah untuk mengenalinya. Tapi ketika jiwa ini berdinamika, dia bergerak, maka kita bisa mengenalinya. Dan kita biasa mengenal dengan dinamika kejiwaan, yang itu kita bisa amati dari bentuk-bentuk ekspresi dari dinamika kejiwaan itu. Ekspresi dari dinamika kejiwaan itu kita kenal sebagai perilaku. Jadi, ilmu psikologi ini bukan hanya melihat atau meninjau jiwa sebagai objek kajian yang abstrak, tapi meninjau manifestasi dari dinamika kejiwaan itu, yaitu perilaku. Nah, perilaku sendiri itu ada yang kasat mata, seperti ketika kita makan, minum, kemudian kita tersenyum, kita tertawa, itu adalah perilaku-perilaku yang kasat mata. Tapi ada juga perilaku manusia yang tidak kasat mata, seperti apa? Seperti fantasi, motivasi, atau proses-proses yang terjadi pada saat kita sedang tidur misalnya. Nah, bisa jadi sebuah perilaku itu kasat mata. Tapi yang jelas, penyebab dari perilaku yang kasat mata itu adalah sesuatu yang kita tidak bisa amati secara langsung. Nah, di sanalah ilmu psikologi berperan. Jadi, ilmu psikologi bisa melakukan analisa dan prediksi terhadap penyebab dari perilaku yang kasat mata itu tadi. Misalnya, secara sederhana, kita melihat teman kita sedang cemberut. Maka, kita bisa mengetahui bahwa yang membuat dia mengekspresikan ekspresi cemberut adalah sesuatu yang mungkin tidak mengenakan bagi hatinya. Mungkin dia sedang sedih, mungkin dia sedang kecewa, dan semacamnya. Nah, ada perilaku sederhana yang kita kenal dengan nama refleks, dan ada juga perilaku yang kompleks, yaitu perilaku yang melibatkan proses mental yang lebih tinggi. Perilaku refleks seperti apa? Seperti kita berkedip, itu perilaku refleks. Tapi perilaku yang kompleks itu adalah perilaku yang melibatkan proses mental dan fisiologis yang lebih tinggi. Misalnya, ketika kita bermain sepak bola, kita sedang membawa bola, lalu kita dalam waktu yang singkat itu harus memutuskan mengoper bola tersebut kepada teman kita yang mana. Mau mengoper ke depan, ke samping kanan, ke samping kiri, atau ke belakang. Nah, itu adalah perilaku kompleks karena melibatkan proses berpikir dan proses fisiologis yang tidak sederhana. Oke. Perilaku itu juga bisa disadari, bisa juga tidak disadari. Ini melibatkan salah satu aspek dari diri manusia yang disebut dengan kesadaran. Nah, kemudian komponen diri manusia itu juga ada komponen kognitif, afektif, dan psikomotor ya. Komponen kognitif ini yang berkaitan dengan pikiran. Kalau komponen afektif itu yang berkaitan dengan perasaan.
Kalau psikomotor itu yang berkaitan dengan perilaku langsungnya, atau bisa juga kehendak itu juga masuk di sini. Ini kalau menurut istilah yang dipakai oleh Ki Hajar Dewantara itu cipta, rasa, dan karsa gitu. Kemudian, nah, dilihat dari proses terbentuknya perilaku itu bisa terjadi karena beberapa hal. Yang pertama, misalnya perilaku itu bisa terjadi dengan proses conditioning atau pembiasaan. Nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya yang membahas tentang teori belajar dan tingkah laku. Saya lupa ingat, sepertinya nanti pokoknya kita akan bahas itu ya. Ya, kemudian pembentukan perilaku dengan pengertian. Jadi perilaku itu terkadang tidak hanya secara sederhana dibentuk karena proses pembiasaan, tapi juga terjadi karena perubahan pengetahuan dan cara pandang. Itu juga bisa merubah perilaku seseorang. Contohnya apa? Contohnya, orang dulu tidak merasa penting menggunakan masker keluar rumah kan. Nah, tapi perhatikan sekarang, orang sadar bahwa untuk bisa terhindar dari terpapar virus corona, itu mereka harus menggunakan masker. Akhirnya sekarang jauh lebih banyak orang yang menggunakan masker dibandingkan yang tidak menggunakan masker. Kemudian, pembentukan perilaku dengan menggunakan model, atau kita kenal dengan observational learning. Jadi, perilaku juga bisa berubah apabila seseorang itu mendapatkan contoh, sehingga dia meniru contoh tersebut. Dan pandangan-pandangan yang lainnya. Nah, ini adalah pendekatan terhadap perilaku. Jadi, ilmu-ilmu yang mempelajari tentang bagaimana perilaku terbentuk itu ada banyak. Bisa dari pendekatan neurobiologi, meninjau perilaku dari dinamika sistem fisiologis manusia, kemudian pendekatan behavioral, di mana meninjau dari bagaimana perilaku terbentuk karena proses conditioning atau pembiasaan, kemudian pendekatan kognitif, ini pendekatan dinamika perilaku dari sudut pandang pengetahuan dari individu yang berperilaku itu tadi. Kemudian ada lagi pendekatan psikoanalitik yang meninjau perilaku dari pengalaman-pengalaman masa lalu individu tadi. Nanti kita akan bahas lebih detail pada video-video selanjutnya. Nah, ini adalah klasifikasi psikologi secara umum ya. Nah, menurut asas pembahasannya, itu dibagi ada strukturalisme, fungsionalisme, behaviorisme, kemudian ada psikologi dalam, ada humanistik, ada gestalt, dan lain-lain. Kemudian, kemudian ditinjau dari bidang yang dibahas. Itu ada psikologi umum, yang membahas psikologi secara umum, kemudian ada bidang psikologi khusus, ada bidang perkembangan, pendidikan, bidang kepribadian, sosial, abnormal, kesehatan, agama, forensik, apalagi politik sekarang banyak. Kemudian ditinjau dari tujuan pengembangan. Itu ada psikologi teoritis, ada juga psikologi terapan. Psikologi teoritis itu dia biasanya ditekuni oleh mereka yang menempuh pendidikan sains. Kalau psikologi terapan itu biasanya ditekuni oleh mereka yang menekuni bidang profesi psikolog. Selanjutnya, nah, sebagai ilmu pengetahuan, tentu saja psikologi itu juga punya tugas dan fungsi ya. Di antaranya, yang pertama, psikologi harus bisa mendeskripsikan, menggambarkan secara jelas hal-hal yang dibahas, yang dikaji oleh ilmu psikologi. Kemudian, dia juga harus bisa menerangkan. Menerangkan apa? Menerangkan
keadaan-keadaan atau kondisi yang mendasari terjadinya peristiwa-peristiwa tertentu, tentunya yang berkaitan dengan bidang kajian ilmu psikologi. Kemudian tugas yang selanjutnya adalah menyusun teori. Nah, teori itu apa? Teori itu sebenarnya adalah pola yang sudah baku dan umum yang bisa diterapkan untuk menganalisa masalah yang memiliki kesamaan dari hal pola dan setting. Misalnya ada teori psikoanalisa, dia meninjau perilaku dari pengalaman masa lalu individu tersebut. Apabila individu memiliki pengalaman traumatis, bisa jadi dia akan memiliki perilaku-perilaku yang pada masa sekarang itu dipengaruhi oleh pengalaman traumatisnya di masa lalu tersebut. Kemudian setelah menyusun teori tentu bisa dilakukan apa yang dikenal dengan memprediksi ya, bukan ramal ya, tapi prediksi. Tentu prediksi ini didasarkan pada teori yang sudah jelas, baku, dan berdasar hasil penelitian itu sudah memiliki kekuatan teori yang cukup ya. Nah, selain itu psikologi juga memiliki tugas dan fungsi untuk pengendalian, yaitu tugas mengatur dan mengendalikan peristiwa atau gejala. Jadi ketika kita sudah paham tentang teori, kita sudah paham tentang dinamika perilaku misalnya, itu kita akan bisa mengendalikan. Kita ingin membentuk perilaku individu menjadi seperti apa, itu bisa dilakukan dengan mengaplikasikan teori-teori yang sudah ada. Nah, mohon maaf. Nah, kita dari tadi sudah membahas bahwa psikologi itu adalah sebuah ilmu. Nah, pertanyaannya, untuk bisa diakui sebagai ilmu pengetahuan, apakah psikologi ini memenuhi syarat? Karena untuk bisa diakui sebagai ilmu pengetahuan yang ilmiah, itu ada syarat yang harus dipenuhi. Ini adalah 4 syarat yang harus dipenuhi ilmu psikologi supaya diakui sebagai ilmu pengetahuan yang ilmiah. Yang pertama, psikologi harus punya objek kajian. Objek kajiannya apa? Objek yang dikaji maksudnya tentu saja jiwa. Tapi karena jiwa tidak bisa kita observasi secara langsung, psikologi kemudian menjadikan perilaku yang merupakan manifestasi dari dinamika kejiwaan sebagai objek kajiannya. Kemudian yang kedua adalah syaratnya psikologi harus memiliki metode ilmiah dalam mendekati objek kajiannya. Jadi dalam meneliti perilaku, psikologi harus memiliki metode penelitian yang ilmiah. Kemudian yang ketiga, psikologi harus mampu menjelaskan secara sistematis dan logis terkait objek yang dikajinya. Tentunya dalam teori-teori yang dirumuskan dari hasil penelitian-penelitian yang dilakukan oleh para ilmuwan psikologi. Kemudian yang terakhir adalah ilmu psikologi harus berlaku universal atau konsisten. Jadi teori-teorinya itu berlaku universal, jadi tidak spesifik ya. Misalkan saya mengambil contoh dari bidang ilmu lain, contohnya di bidang matematika ya, kita mengenal jumlah sudut dalam segitiga itu pasti 180 derajat. Mau dia bentuknya sama kaki, sama sisi, maupun bentuk-bentuk segitiga yang lain, itu pasti jumlah sudut dalamnya itu adalah 180 derajat. Mau segitiga itu dibuat di bumi, ataupun dibuat di Mars, atau dibuat di planet Pluto sekalipun, itu pasti sudutnya adalah 180 derajat. Nah, ini makna dari universalitas. Sama. Di dalam teori-teori psikologi itu, teori yang
dirumuskan itu hendaknya itu memiliki kadar universalitas yang tinggi gitu. Walaupun memang diakui dalam kajian ilmu sosial seperti ilmu psikologi itu ada faktor-faktor kontekstual yang akan turut berpengaruh. Tapi sebesar apapun faktor kontekstual itu biasanya tetap ada penjelasan-penjelasan ilmiah untuk dinamika yang berbeda antara satu konteks dengan konteks yang lainnya. Oke, kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah objek. Syarat ilmu psikologi diakui sebagai ilmu pengetahuan yang ilmiah adalah adanya objek. Nah, objek itu secara teori dibagi menjadi dua, yaitu ada objek material, ada objek formal. Objek material itu adalah objek yang menjadi pusat perhatian atau sesuatu yang diteliti oleh ilmu pengetahuan tersebut. Dalam hal ini, objek material dari ilmu psikologi adalah perilaku, tentunya perilaku manusia. Oke, nah karena manusia dan perilaku itu sesuatu yang tidak bisa dipisahkan, maka objek material dari psikologi sebenarnya adalah manusia itu sendiri. Nah, apakah hanya psikologi saja yang menjadikan manusia sebagai objek material? Tentu saja tidak. Ada banyak sekali ilmu yang menjadikan manusia sebagai objek materialnya. Sebut saja ilmu kedokteran. Sebut lagi ada ilmu sosiologi. Sebut lagi mungkin kita ingat ada ilmu apa lagi ya? Antropologi. Nah, pertanyaannya apa perbedaan dari masing-masing ilmu tersebut? Nah, cara meninjau objek materialnya. Nah, itulah yang dimaknai sebagai objek formal. Objek formal adalah cara ilmu pengetahuan melihat objek materialnya. Kalau ilmu kedokteran melihat manusia dari sudut pandang kesehatannya, penyakit-penyakitnya kan. Kalau sosiologi itu melihat dari sudut pandang kemasyarakatannya, hubungan sosial manusianya. Kalau antropologi meninjau dari sudut pandang budayanya. Kalau psikologi meninjau dari sudut pandang perilaku sebagai manifestasi kejiwaannya. Tuh. Itu objek material dan objek formal. Kemudian selanjutnya adalah metode. Apa sih metode itu? Yaitu upaya yang dilakukan untuk meminimalisasi kemungkinan terjadinya penyimpangan dalam mencari kebenaran. Maka, untuk mengetahui apakah pengetahuan itu ilmiah atau tidak, lihat saja metode atau cara ilmu pengetahuan itu meneliti objek kajiannya. Itu ya. Kalau psikologi tentu metodenya banyak. Ada metode eksperimen dan seterusnya. Nanti sepertinya ada di slide berikutnya. Kemudian syarat yang ketiga adalah sistematis. Maknanya adalah teratur dan dapat menjelaskan secara logis dinamika dari objek yang diteliti. Kemudian telaah dari objek yang dikaji itu harus tersusun secara sistematis sehingga mudah diterima oleh logika atau akal sehat manusia. Nah, ini adalah metode penelitian dalam psikologi. Ada metode longitudinal, dia butuh waktu lama, mendalam. Contohnya penelitian Jean Piaget tentang yang sampai kemudian dia merumuskan teori perkembangan kognitif dan perkembangan moral. Kemudian ada yang cross-seksional, cepat kurang mendalam. Contohnya skripsi kuantitatif, hubungan variabel A dan variabel B. Sebenarnya ada satu lagi yaitu metode eksperimen, yaitu yang membandingkan efek perlakuan. Itu ada lagi ya. Nah, ini ada yang eksperimental, non-eksperimental. Kalau metode pengumpulan datanya bisa menggunakan observasi, wawancara, atau interview. Kemudian bisa juga menggunakan alat, angket, skala, atau alat tes psikologis. Oke,
Apa sih manfaat kita belajar ilmu psikologi? Yang jelas, kita belajar ilmu psikologi itu tujuannya adalah untuk memahami perilaku manusia. Nah, manusianya ini siapa? Ya, yang utama diri sendiri. Setelah itu, orang lain. Sehingga apa? Sehingga kita bisa memperlakukan manusia dengan sebaik-baiknya. Dan tujuan akhirnya adalah kita bisa lebih mudah dan lebih berhasil dalam kita beradaptasi terhadap lingkungan kita, gitu. Kita paham diri kita paham perilaku orang lain atau dinamika psikologis orang lain, kemudian kita bisa memperlakukan orang lain dengan baik, dan hasilnya adalah kita bisa beradaptasi dengan lingkungan kita dengan baik. Dan itu adalah kunci keberuntungan kita, ya kan? Gitu. Selesai. Ini adalah slide terakhir ternyata. Dan demikian saja. Oke, saya akan ketik terima kasih di sini. Terima kasih sudah menyaksikan sampai akhir. Kita jumpa lagi pada video selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.